Berbicara mengenai manajemen kebencanaan, di dalamnya terdapat penanggulangan potensi ancaman bencana. Salah satu bencana yang sering kali melanda Indonesia ialah banjir. Banjir ini sering melanda wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang dapat terbilang tinggi. Hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi bencana banjir? Sebelumnya kita akan mengenal definisi-definisi yang terkait dengan penanggulangan bencana banjir. Yang pertama ada definisi dari potensi ancaman bencana. Potensi ancaman bencana adalah suatu kondisi yang dapat diakibatkan oleh fenomena alam maupun ulah manusia. Yang kedua ada definisi dari bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian yang ketiga ada definisi dari banjir. Banjir merupakan bencana akibat curah hujan yang tinggi yang terjadi pada suatu wilayah tanpa diimbangi adanya saluran pembuangan air yang memadai. Ini dia ilustrasi dari bencana banjir. Selanjutnya ialah penanggulangan bencana banjir. Terdapat banyak hal yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir ancaman dan juga dampak dari banjir yang melanda di suatu wilayah. Terdapat 3 tahapan untuk menanggulangi bencana banjir. Tahap pertama ialah tahap pra-bencana atau tahap sebelum bencana banjir terjadi. Kemudian yang kedua ada tahap tanggap darurat, ialah tahap ketika banjir itu terjadi. Dan yang ketiga tahap pasca bencana, tahapan setelah terjadinya banjir di suatu wilayah. Tahap pertama ialah tahap pra-bencana. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghindari ancaman bencana banjir di sekitar kita? Yang pertama dengan membuang sampah pada tempatnya. Ini sangat membantu untuk menghindari banjir di sekitar kita. Kemudian yang kedua dengan membuat saluran air dan terowongan air bawah tanah untuk menampung air hujan. Kemudian yang ketiga kita dapat melakukan penanaman pohon berbatang besar di sekitar rumah untuk memaksimalkan penyerapan air hujan oleh akar pohon. Tahap yang kedua ialah tahap tanggap darurat. Ketika banjir terjadi, apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama dengan mencari tempat yang lebih tinggi dan mudah dijangkau oleh siapapun. Kemudian yang kedua, sesegera mungkin mencari bantuan dengan menghubungi pihak terkait untuk segera mengirimkan bantuan tersebut. Kemudian yang ketiga, memantau perkembangan terbaru dengan aktif memperbarui informasi dari pihak RT dan juga RW. Kemudian yang keempat, laksanakan dan patuhi himbauan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Yang ketiga ialah tahap pasca bencana. Ketika banjir telah melanda di suatu wilayah, apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki dampak dari banjir? Ada 2 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama dengan rehabilitasi dan yang kedua dengan rekonstruksi. Rehabilitasi yang dapat kita lakukan antara lain yang pertama, perbaikan lingkungan daerah bencana, yang kedua, perbaikan sarana dan prasarana umum, yang ketiga, pemberian bantuan, perbaikan rumah masyarakat, yang keempat, pemulihan sosial psikologis, yang kelima, pemulihan sosial ekonomi budaya, yang keenam, pemulihan keamanan dan ketertiban, kemudian yang terakhir, pemulihan fungsi pemerintahan. Selanjutnya ialah rekonstruksi bencana. Yang pertama dengan pembangunan kembali sarana dan prasarana. Yang kedua, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. Dan yang ketiga, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Menerapkan banyak hal tentang penanggulangan bencana alam merupakan bentuk kesiapsiagaan kita terhadap potensi ancaman bencana.